Pekan Komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita saat ini telah terhubung dengan Branch Manager PT Kontak Perkasa Futures Makassar, ada Mbak Sri Mulyanti. Mbak Yanti, apa kabar? Baik, Mbak. Iya, Mbak Yanti, ini harga komoditas tampaknya baik begitu dan juga pasarnya cukup bagus saat ini, trennya kenaikan begitu, sentimennya apa saja? Oke, untuk harga komoditas seperti minyak mentah ya, batu bara, CPO dan nikel memang mengalami tren kenaikan, Mbak. Ya. Hal ini dipicu oleh pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID ya, dan meningkatnya kebutuhan komoditas untuk menopang industri. Nah, yang ini ya mulai berjalan dan tren harga komoditas ini diprediksi akan terus naik sampai akhir tahun 2021 seperti itu, Mbak. Isu-isu global lainnya ini tidak mengganggu nggak seperti isu Evergrande dan sebagainya? Oke, untuk isu Evergrande yang saya perhatikan, kekhawatiran gagal bayar Evergrande atau perusahaan properti terbesar di Cina ini justru menjadi daya tarik investor, terutama untuk komoditas emas. Kalau saya lihat seperti itu ya, karena emas ini kan sebagai sarana lindung atau safe haven. Di samping itu, faktor fundamental lain yang jadi fokus sebetulnya adalah di pergerakan emas adalah tapering, Mbak. Tapering pemerintah yang akan dimulai di November ini sebagai langkah stimulus pemerintah untuk mendukung perbaikan ekonomi. Nah, yang pernah mungkin mereka juga lakukan tapering di tahun 2013 sebagai pelonggaran kuantitatif setelah krisis global seperti itu, Mbak. Kemarin harga emas sempat naik tipis, hari ini bagaimana trennya, Mbak Yanti? Oke, untuk kemarin harga emas sempat naik tipis di angka 17,45 dolar per troy ounce, di mana semalam sempat harga membentuk harga terendah untuk di bulan ini ya, khususnya yaitu di angka 17,21. Nah, untuk hari ini saya melihat market bergerak di range areal 17,10 sampai 17,50, Mbak. Di mana untuk hari ini harga tengahnya di angka 17,30. Untuk saya melihat sih kemungkinan harga masih cenderung melemah ya, walaupun mungkin untuk siang ini saya lihat ada rebound tipis ya di harga tengah 17,30, tapi harga jikalau dia tembus atasnya resistennya adalah di angka 17,40 dan 17,50. Akan tetapi jikalau harga tidak menembus di angka 17,50, harga akan kembali dengan support bawahnya untuk hari ini yaitu di angka 17,15 dan 17,06 seperti itu, Mbak. Oke, ini kan kita sudah mau masuk bulan baru dengan berbagai sentimen yang ada. Apakah masih jauh kita akan ke level 1.800, Mbak Yanti? Oke, untuk bulan ini kan untuk akhir bulan ya, karena kalau saya lihat kan pasar masih tadi fokusnya yaitu tapering pemerintah. Yeah. Nah, sedangkan saya lihat tapering ini masih dipertahankan ya, masih ditahan karena beberapa faktor yang dilihat. Yang pertama itu kemarin adalah yang melihat tenaga kerja di Amerika memang belum membaik ya. Yang kedua tingkat suku bunga Amerika yang masih di bawah seperti itu, Mbak. Jadi saya lihat pasar ini cenderung mungkin turun, tapi dia rebound, kenaikannya masih tertahan seperti itu, Mbak. Oke, kenaikannya masih tertahan. Nah, ini untuk harga CPO seperti apa, Mbak Yanti, trennya? Oke, untuk CPO kemarin saya lihat kan dia sempat naik ya. CPO saya melihat kemarin justru ekspor Malaysia sama Indonesia itu mengalami, saya melihat penurunan harga karena negara importir sudah memiliki stok sehingga ekspor turun karena permintaan juga turun seperti itu. Selain itu COVID juga masih menyebar, membuat perkebunan sawit terbengkelai ya pekerjaannya dan masih cenderung berhati-hati, Mbak. Nah, yang kedua, kondisi ini lebih dimanfaatkan oleh spekulan. Ditambah The Fed yang akan melakukan tadi yang saya sampaikan tapering yang diikutin kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga di awal tahun 2020 ya rencananya ya. Dan di kuartal 3 dan 4 ini kemungkinan harga CPO akan berfluktuasi berkisar antara 4.000 per troy ounce ya, sampai ringgit per troy ounce, dan turun di kisaran 3.900 ringgit per troy ounce di akhir tahun.
Nah, harga akan diprediksi naik kembali di atas Rp4.000 per treon bersamaan dengan musim dingin di akhir tahun, seperti itu, Mbak. Nah, rekomendasi Anda bagi para trader saat ini untuk masuk ke CPO, apakah sudah bisa akumulasi beli atau tunggu dulu, Mbak Yanti? Oh, untuk CPO saya rasa ini sih kesempatan untuk kita justru untuk membeli ya. Ya. Apalagi kemarin saya melihat untuk ada moratorium ya, lahan sawit di Indonesia resmi berakhir ya kemarin ya. Itu saya lihat kan itu justru menekan CPO ya, karena apalagi untuk jangka panjangnya ya, pengelolaannya kalau tidak dilakukan secara benar. Nah, jikalau moratorium diperpanjang, maka justru berpeluang untuk kenaikan harga CPO karena pasokan CPO di dunia akan cenderung stagnan, Mbak, seperti itu. Oke. Itu sih saya lihatnya seperti itu. Nah, terus yang kedua, sementara permintaan akan CPO mulai membaik di tengah perbaikan ekonomi di negara-negara maju seperti itu. Jadi ini kesempatan justru kalau misalnya para investor memang memburu untuk CPO seperti itu, Mbak. Oke, menuju musim panen, bagaimana komoditas kopi dan coklat, Mbak Yanti? Oke, kopi naik, saya lihat sih kopi naik karena produksi dari negara-negara penghasil terbesar di dunia. Dan yang kedua, produksi kopi turun akibat gangguan cuaca ekstrim di Brasil ya, karena dia kan negara pemasok terbesar. Dan yang kedua adalah penguncian di wilayah yang menekan kasus COVID, seperti itu, Mbak. Oke, untuk coklat apakah memiliki sentimen yang sama? Kurang lebih coklat juga sama, karena ini juga rata-rata negara-negara masih PPKM atau mungkin istilahnya sih saya masih pembatasan wilayah ya, seperti itu. Jadi ini melihat saya sih coklat juga masih turun harganya, seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Yanti, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, pagi, Mbak. Ya, itu dia pemirsa, Branch Manager PT Kontak Perkasa Futures Makassar ada Sri Mulyanti. Dan pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Julita Terombanua, mewakili rekan Rolando Sambuaga serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.